Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata tentang takdir buruk yang menjadi kenyataan padahal sudah Allah peringatkan melalui mimpi sebelumnya. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang pemuda akhir zaman ini yang saya bimbing kerohaniannya dengan jarak jauh secara online karena beda kota. Fulan melaporkan kejadian nyata di dalam pekerjaan yang baru didapatkannya sebagai cleaning service. Dan kejadian buruk itu berkaitan dengan mimpi sebelumnya yang sudah Allah peringatkan kepada dirinya, dan mimpi sebelumnya ini perlu saya ceritakan kepada Anda semua karena belum saya buatkan video pentakwilannya. Fulan tempo hari bermimpi bahwa ada orang yang memberikan kertas atau uang minta tanda tangan kepada seorang bapak inisialnya H. Tapi Pak H itu tidak menggubrisnya. Akhirnya orang itu menyerahkannya kepada Fulan dan Fulan mendatanganinya, memberi tanda tangan. Nah, saya takwilkan mimpi tersebut bahwa Pak H itu orangnya jujur, tidak bisa disogok. Amanah orangnya. Tapi Fulan itu berpeluang, berpeluang bisa disogok. Dengan adanya dia itu yang mendatangani, menyetujui. Nah, itu artinya Fulan kalau misalkan mendapat pekerjaan, dia itu peluangnya bisa berbuat maksiat, bisa disogok oleh orang lain. Seharusnya ketika saya takwilkan mimpi tersebut, Fulan memahami hikmah diberikannya mimpi itu supaya dia itu minta perlindungan kepada Allah supaya hal itu tidak terjadi. Tetapi Fulan tidak mengetahui hikmah tersebut. Dia mendapat takwilan dari saya tapi membiarkannya begitu saja. Akhirnya terjadi di dalam kehidupan nyata. Dia disogok oleh temannya yang berbuat maksiat. Tapi sebelumnya saya ceritakan lagi mimpi setelah mimpi yang tadi saya ceritakan. Mimpi lagi dia. Dia itu melewati sawah yang luas sekali dan ada airnya, ada ikannya besar-besar banget dan macam-macam ikannya. Itu adalah ujian kenikmatan. Sawah itu tentang tempat orang mengambil padi. Yang itu memiliki makna tersirat. Fulan akan mendapat ujian kenikmatan pada pekerjaan yang baru dia dapatkan. Ujian-ujiannya macam-macam, divisualkan dengan ikan yang bermacam-macam. Nah, di dalam kehidupan nyata, Fulan itu melihat ada karyawan yang lain selain dirinya beserta supervisornya menjual besi-besi hulu yang ada di dalam perusahaan yang mereka mengatakan itu tidak apa-apa, halal, karena sudah keluar dari workshop, padahal itu masih di dalam lingkungan perusahaan. Mereka menjual kemudian membagikan rata hasil penjualannya itu. Dan Fulan termasuk di dalamnya, orang yang mendapat pembagian uang penjualan dari besi hulu tersebut. Nah, Fulan di dalam kehidupan nyata menanyakan apakah itu halal. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan, ya halal lah. Orang itu sampah, tidak akan dibawa ke workshop. Workshop itu tempat pekerjaan untuk merakit suatu barang. Nah, besi hulu itu mungkin hasil potongan sehingga keluar dari workshop. Tapi itu belum sampai ke tempat sampah di luar perusahaan. Masih di dalam perusahaan. Nah, itu masih dalam kategori syubhat. Dalam ilmu agama dijelaskan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada
adalah perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi, besi hulu yang dijual oleh orang tersebut itu termasuk perkara syubhat yang samar, belum jelas hukum halal dan haramnya, boleh atau tidak. Oleh karena itu, seharusnya karyawan tersebut sebelum menjualnya itu menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik perusahaan, apakah besi hulu bekas itu boleh dijual atau tidak. Jika sudah dikatakan boleh, maka jelas halalnya. Tapi ketika dia belum mempertanyakan hal itu, maka itu bisa jadi hal itu adalah perkara yang haram, yang tidak diperbolehkan, tidak diizinkan oleh pemilik perusahaan. Karena apa? Karena belum dikeluarkan dari area perusahaan tersebut, masih berada di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, fulan ketika melihat itu menanyakan kepada mereka halal atau tidak. Nah, itu karena ketidaktahuannya fulan tentang ilmu agama, tidak mengetahui ilmu syariat di dalam peraturan agama Islam, sehingga dia tidak berperilaku ma'rifatullah. Padahal Allah menyatakan kepada walinya, ilmu itu tangga naik menuju ma'rifat. Artinya, orang agar bisa berbuat ma'rifat, ya, mengenal kepada Allah, yang mana itu adalah ketakwaan, dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu, memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena fulan tidak mengetahuinya, maka dia menerima hasil bagian dari uang penjualan besi hulu tersebut. Pada hakikatnya, fulan telah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, karena fulan tidak mencegah perbuatan maksiat yang dilakukan temannya. Fulan tidak melaksanakan sabda Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya. Perbuatan fulan melanggar firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Fulan juga melihat ada orang yang memotong kabel, kemudian menjualnya. Fulan itu tahu itu haram dan tidak mau menerima hasil uang tersebut. Dia menolak ditraktir minum oleh temannya itu. Tetapi pada hari yang lain terjadi lagi penjualan hulu dan fulan mendapat hasil pembagian uang tersebut. Nah, ini sesuai dengan mimpi saya takwilkan tempo hari, bahwa fulan tidak bisa mengambil hikmah atas peluang-peluang ibadah di dalam pekerjaannya. Visualnya di dalam mimpi sebelumnya ada ikan putih bersih cantik, ya, yang mana fulan itu mengembalikan ikan itu kepada tempatnya. Padahal itu maknanya adalah peluang ibadah yang Allah tampakkan di dalam kehidupan nyata, harusnya dia ambil ikan itu, bukan dikembalikan lagi kepada tempatnya. Dia hanya mengatakan bahwa hasil potongan kabel itu haram, tetapi dia tidak menegur orang tersebut, dia tidak melaporkan orang tersebut kepada pemilik perusahaan. Nah, itu sesuai dengan apa yang saya takwilkan mimpinya tempo hari. Sedangkan ketika dia menerima uang pembagian, ya, berulang kali, itu terkait dengan visual mimpi yang dialaminya, bahwa fulan masuk ke lumpur sawah semakin dalam sampai ke pusar, padahal sudah ada wanita yang telah memperingatkannya, mengatakan, lah pasti ini dalam lumpurnya. Saya takwilkan tempo hari, wanita itu bukan manusia, tapi mewakili sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang memberikan peringatan kepada si fulan itu, bahwa itu bahaya. Tapi fulan tidak menghiraukan suara itu. Artinya fulan tidak menghiraukan peringatan Allah yang diberikan di dalam hatinya, bahwa itu adalah perbuatan buruk. Di dalam kehidupan nyata terjadilah seperti itu, bahwa dia tidak bisa mencegah, tidak melaporkannya kepada pihak perusahaan. Dan ketika fulan sudah saya peringatkan dengan hal ini masih tetap seperti itu, maka nanti bisa jadi dimintai tanggung jawab di akhirat nanti. Semoga
Anda semua tidak meremehkan mimpi petunjuk dari Allah. Untuk itu ketahuilah dalil-dalil atau keterangan yang mengenai mimpi ada 3 macam. Baca di dalam video ini, deskripsi di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.